Titan ini ya, dia adalah seorang travel planner ya, hobinya juga jalan-jalan. Tapi kemarin tahun ini dia membagikan kisah bagaimana dia menjalani proses pengobatan kanker ya, stadium 4. Betul. Udah 5 kali kemo, 3 lagi masih. 3 lagi. Jadi kan kamu pada saat itu ketika tahu tanda-tandanya, simptomnya itu adalah pada saat kamu, parahnya itu pada saat kamu lagi travel ya? Lagi traveling. Bisa cerita seperti apa waktu itu? Sebenarnya lebih ke sakit perut ya, sakit perut sama bleeding itu. Terus sering banget ya lagi traveling, kayak kemarin tuh paling sering pingsannya di bukit, Kak. Di bukit? Jadi kan susah, maksudnya kayak lebih capek untuk trekking kan. Terus setiap trekking tuh beberapa kali pernah pingsan yang kayak gitu. Pada saat di bukit terus kamu pingsan, terus turunnya gimana? Banyak orang kan pernah di situ. Terus pernah pas sudah turun, pingsannya di kamar mandi di bukitnya itu juga pernah. Pada saat itu belum ke dokter, belum ngecek ya? Terus kan aku di Labuan Bajo, trekking kan banyak bukit kan, kita trekking ke sana sama tamu-tamu, trekking, pingsan di atas, itu jadi guide aku yang turun, cari sesuatu untuk bisa kayak doping lah, kayak manis-manisan apa gitu, jadi bawa ke atas. Kayak gitu, baru bisa turun nih. Lebih ke menyusahkan sih. Nah ini dia kemudian membagikan kan proses perjalanannya dan ya ini kan tidak mudah juga ya, kamu sambil orang sakit itu kan pasti emosionalnya juga kan harus berjuang gitu. Tapi kamu membagikan detik demi detik perjalanan seperti apa pengobatannya. Kita lihat nih cuplikannya berikut ini. Nah, jadi kalau ada yang nanya kemoterapi itu sakit apa enggak ya jawabannya. Cuman ya memang begini nih, efeknya tuh agak panas, bikin muka merah, merah-merah sampai kepala, tangan, semua juga merah-merah. Ini salah satunya ya, kamu menjelaskan kemo itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kamu sendiri jujur kan, ya memang hati yang gembira dan sabar dan tenang itu juga salah satu obat ya gitu ya. Tapi kamu kan juga butuh mengelola mindset, pikiran. Gimana caranya? Apa yang kamu lakukan? Biasa aja sih Kak, maksudnya tetap, maksudnya normal ya manusia, sedih pasti, stres tuh pasti. Cuman ya udah, aku sih ngejalanin aja karena udah dikasih juga kan sama Tuhan sakitnya kan. Jadi tinggal jalanin dengan baik aja sih. Jadi gitu doang. Tetap aktivitas kayak biasa. Jadi melakukan rutinitas tuh masih normal. Cuman bedanya sekarang di rumah aja. Gitu. Di rumah aja. Ini ada beberapa jadwal perjalanan kamu yang jadi tercancel gitu karena kamu lagi. Betul. Untungnya sempet susah satu. Pas habis operasi tuh sempat pergi sebentar. Hah? Habis operasi masih sempat pergi juga? Iya, H+10 operasi tuh masih sempat jalan-jalan. Ada planning yang berubah pastinya selain traveling, apalagi yang ketika sakit ini kamu kan seperti disuruh istirahat dulu nih. Planning apa yang juga harus berubah gitu selain traveling? Kalau planning nggak ada sih Kak, tapi lebih ke jadi tempat tinggal itu berubah karena aku harus tinggal di Jakarta jadinya kan. Terus sama udah sih itu doang. Kalau planning ya itu yang jadwal liburan ke cancel, tapi kalau kerjaan masih ke handle semua. Nah, saya sakit kan biasanya kalau stadium 4 tuh kan orang wow gitu. Lebih serem lah daripada 1, 2, 3 gitu ya. Sempat ngerasa kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak? Gimana apa yang udah gitu aja karena kamu mindsetnya udah terima aja? Iya, maksudnya dari awal dikasih tahu oh nih cancer ya, kayak oh ya udah yang kayak gitu. Ya udah. Karena memang itu kan ketahuan cancernya setelah 1 bulan Kak. Sebelumnya kan dokter yang pertama tuh udah ngasih tahu kalau misalnya ini kemungkinan cancer, jadi shocknya tuh udah lewat. Oke. Jadi pas ketahuan cancer ya udahlah cancer, jadi tinggal jalanin aja. Pada saat awal-awal itu, pada saat shock itu apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan waktu di awal tahu ini? Ya sedih ya, wajar. Maksudnya 1 hari doang sih Kak, besoknya udah biasa. 1 hari doang. Kamu emang orangnya begitu ya? Mesti orangnya tuh yang udah sedih, santai aja gitu. Ya, jadi kayak lebih ke ya udah nih lagi sedih dinikmatin aja sih. Maksudnya kayak besok udah nggak usah lagi. Nah, ketika kamu membagikan pengalaman kamu gitu ya, informasi-informasi tentang apa yang kamu rasakan gitu selama dalam pengobatan, apa sih yang kamu harapkan bisa didapat dari followers yang mengikuti? Lebih ke mau sharing aja sih Kak, edukasi, karena semenjak mulai nge-sharing itu banyak yang nanya yang kayak gitu. Banyak banget ternyata dari mereka tuh yang takut buat periksa, kan jadinya kan ketahuan nih kayak Kak gue sakit perut juga nih sama kayak lu nih gejalanya. Cuman kayak ngejelasin lagi kalau misalnya kamu ngerasain gejala yang sama tuh belum tentu kamu cancer juga yang kayak gitu. Terus banyak yang nanya kayak kemo tuh sakit nggak sih? Yang itu makanya aku ngejelasin kemo tuh nggak sakit ya, cuman kayak gitu doang. Cuma memang after kemonya nih yang susah. Terus kayak aku nge-share juga banyak orang yang Kak, gue udah disuruh dokter kemo, tapi gue nggak mau kemo kayak gitu. Jadi aku ngejelasin kayak kemo itu memang nggak ada jaminan buat sembuh. Cuma kan setidaknya lu memperpanjang angka harapan hidup lah. Memang walaupun prosesnya capek, sakit gitu kan. Terus banyak gambaran orang kayak
kemo tuh sakit yang sampai kayak gimana banget. Terus orang-orang ngeliat aku masih seger yang kayak gini. Rambut kayak rontok gitu. kan biasanya. Rambut kayak gitu. rontok pasti. Pasti. Gitu. Oke. Kamu sendiri ketika menjalani ini gitu ya, kan orang juga pasti ada tanya biayanya gimana. Mungkin ada kekhawatiran selain takut sakit juga biaya gitu. Itu juga menjadi kendala nggak sih buat kamu? Untungnya enggak sih Kak. Aku udah sempat bikin asuransi sebelumnya kan, jadi udah aman lah kalau untuk biaya. Aman ya. Tapi pengobatan ini justru membuat kamu makan juga tetap Wah, nafsu makan nambah Kak. Nggak mual, justrunya aku naik berat badannya justru semenjak. Jadi apa itu kemo. saya biasanya mual kalau habis Mual enggak, aku nggak dapat mual. Enggak. Jadi lebih ke apa? Merah-merah terus? Cuman aku memang gampang merah kan badan dan mukanya. Jadi obat kemo tuh kan panas. Jadi merah seluruh muka yang kayak gitu. Mood swing? Mood swing iya juga, lebih gampang marah, iya itu juga. Lebih gampang. Sekarang enggak kan? Enggak dong. Oke, baik. Kita akan kembali. Tetap di Rumpik Secret.